Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Awaludin. Saya dari kelas IE 20C3. Kebetulan saya mengambil program studi teknik industri. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan fisika magnet sebagai salah satu untuk memenuhi tugas dari fisika dasar 2, yaitu dengan nama dosen Bapak Heru Darmawan. Di sini saya akan mengambil judul tentang generator pada pembangkit listrik. Mungkin semuanya juga sudah paham terkait dengan generator. Kita selanjutnya akan mengulas beberapa tentang fisika magnet. Oke, terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Yuk kita lanjut. Nah, di sini ada induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sifat magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Nah, kita bisa melihat contoh di sini. Contoh di sini kita bisa melihat adanya kutub magnet yang antara selatan dan utara. Ketika kutub magnet yang sejenis, contohnya utara ketemu dengan utara, maka itu akan saling tolak-menolak. Begitu sebaliknya, jika kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, maka juga akan tolak-menolak. Berbeda ketika ketemu dengan yang berbeda kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, maka akan saling tarik-menarik. Kemagnetan sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu jarum kompas yang sering kita gunakan untuk petunjuk arah yang ada di beberapa pendaki itu mungkin masih saja menggunakan jarum kompas. Selanjutnya yaitu perputaran motor listrik yang sudah sering kita jumpai. Di sini hanya sebagai pendahuluan saja bahwasanya ahli fisika telah menemukan hubungan yang erat antara fenomena kelistrikan dan kemagnetan. Kelistrikan dapat dihasilkan dari proses kemagnetan. Begitu sebaliknya, kemagnetan dapat dihasilkan dari kelistrikan. Makanya dari hal-hal tersebut kita dapat mengenal dengan yang namanya elektromagnetik. Garis gaya magnet. Konsep garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk dari kutub selatan. Kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub magnet ini, berarti medan magnet paling kuat di daerah kutub. Maka jauh dari kutub, maka semakin kecil kerapatan garis gayanya. Berarti makin jauh dari kutub, maka semakin lemah medan magnetnya. Nah, di sini kita bisa melihat kutub magnet dari kutub utara maka cenderung akan mengeluarkan dan kutub selatan cenderung akan menerima arah gaya magnetnya gitu. Jadi semakin jauh gaya magnetnya maka medan magnetnya semakin lemah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa contoh aplikasi fisika magnet yang ada dalam dunia industri ataupun dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita temui. Pertama, saya akan mengambil contoh yaitu generator listrik. Generator listrik adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanik. Prinsip kerja dari generator listrik adalah induksi elektromagnetik. Berdasarkan jenis arus listriknya, generator dibagi menjadi generator arus searah, generator arus bolak-balik. Perbedaan keduanya yaitu penggunaan komutator pada generator arus searah dan cincin selip pada generator arus bolak-balik. Nah, ini adalah salah satu contoh generator pembangkit listrik yang sering kita temui di dalam industri kelistrikan yang ada di Indonesia yaitu PLN. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sudah tidak asing lagi dengan generator listrik. Biasanya alat ini diperlukan dalam bangunan yang membutuhkan sumber listrik konstan atau tetap seperti pabrik pengolahan limbah,
hotel, ataupun bandara dan rumah sakit. Karena di sini adanya generator mampu untuk diskontinuitas dan gangguan operasi bisnis. Dalam hal ini generator sangat berperan penting dalam sebuah bisnis karena mampu menjadi cadangan ketika ada trouble dalam dunia kelistrikan, baik itu karena ada trouble dari PLN ataupun sumber-sumber listrik lainnya. Selanjutnya, generator listrik adalah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik. Biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Sederhananya, generator merupakan mesin dengan energi gerak mekanik yang kemudian mampu mengubah menjadi energi listrik, dielektrik. Prinsip kerja dari generator sinkron berdasarkan induksi elektromagnetik. Setelah rotor diputarkan oleh penggerak mula prime mover, maka kutub-kutub pada rotor akan berputar. Apabila kumparan kutub disuplai oleh tegangan searah, pada permukaan kutub akan timbul medan magnet yang berputar. Nah, seperti inilah gambar dari contohnya. Contoh yang sering kita lihat yaitu ada mesin, ada radiator, ada baterai, ada oil filter, ada control panel, dan ada yang lain-lainnya. Selanjutnya, generator modern bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Faraday menemukan bahwa aliran listrik dapat diinduksi dengan penggerakan konduktor listrik, setrika watt yang mengandung muatan listrik, ke dalam medan magnet sehingga gerakan ini dapat menciptakan perbedaan tegangan antara kedua ujung kabel atau penghantar listrik, yang nantinya terjadi muatan listrik mengalir dan menghasilkan arus listrik. Nah, di sini kita bisa melihat tentang generator-generator arus dari AC dan generator dari arus DC, yaitu AC menggunakan arus bolak-balik sehingga dia mempunyai dua kumparan cincin yang nantinya akan berputar dengan arah medan magnet ini sehingga akan menghasilkan arus listrik. Berbeda dengan generator DC. Generator DC hanya mempunyai komutator satu. Dan ketika berputar yang dengan adanya medan magnet di sini sehingga dibantu dengan adanya brush dan menghasilkan energi listrik. Generator AC yaitu cara kerjanya alat mesin yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik. Biasanya generator AC memiliki dua buah kabel dengan polaritas kutub positif dan negatif. Dengan rangkaian itu memungkinkan kedua ujung kumparan tidak saling bersentuhan karena terkoneksi dengan satu slip ring saja. Generator DC direct current merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik searah. Adapun perbedaan dengan generator AC ialah tidak mempunyai slip ring, melainkan dua buah brush yang terletak di bagian kiri dan kanan kumparan, dan nantinya kedua ujungnya kumparan yang berpolaritas akan menyentuh brush secara bergantian dan generator mampu menghasilkan arus listrik. Selanjutnya, fungsi generator. Generator yang paling utama adalah menghasilkan energi elektrik dengan mengubah gaya gerak di dalamnya. Kedua yaitu pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, generator adalah komponen utama yang mampu membangkitkan tenaga listrik. Adapun sumber-sumber energi yang digunakan juga bermacam-macam, seperti air, matahari, gas alam, gelombang laut, angin, dan lainnya. Dengan begitu, fungsi generator membuat kita tidak mudah kehabisan energi listrik. Selanjutnya, kesimpulan. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain. Magnet mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Kutub yang sejenis akan terus tolak-menolak. Kutub yang berlawanan akan saling tarik-menarik. Generator listrik adalah salah satu contoh elektromagnetik yang sering kita jumpai untuk sistem pembangkit listrik. Generator listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu generator arus AC atau arus bolak-balik dan arus DC yaitu arus searah. Oke, mungkin sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.